Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue ada di Bakauheni ya, tepatnya di Siger Park. Gue lagi ada project untuk instalasi manless parking ya, artinya parkiran yang tanpa manusia ya. Ya semuanya cashless nih pembayaran, dari mulai masuk dan keluar menggunakan kartu e-money. Ada dari Etol itu Mandiri, ada dari Flash dari BCA, kemudian ada Brizi dari BRI, dan ada Tap Cash dari BNI ya. Jadi mungkin gue sedikit spill teknologi dari sistem parkir cashless ini ya guys ya. Intinya kalau sistem parkir cashless ini lu membutuhkan pihak integrator ya sebagai payment gateway untuk si kartunya gitu ya. Jadi kita itu nanti bukan dapat sih, tapi kita mengajukan lah ya. Kita mengajukan reader untuk e-money-nya khusus. Kita juga harus NDA dulu gitu kan sama perusahaan yang sudah ditunjuk ya untuk integrator ini ya. Di mana tuh di sini namanya tuh STI ya. PT STI itu untuk bertanggung jawab sebagai integratornya ya. Ada juga ada agregator, beda lagi. Jadi STI itu bisa jadi integrator dan ada lagi agregator gitu ya. Jadi lumayan ribet sih guys kalau menggunakan e-money itu cashless ya. Jadi kata gue sih mending pakai kris aja gitu. Lebih gampang karena kalau kris itu lu coba pakai Midtrans atau Sendit yang memang nggak terlalu ribet ya. Yang penting ada koneksi internet ya. Mungkin pada saat masuknya lu menggunakan karcis, keluarnya di scan karcisnya nanti dia muncul kris gitu kan langsung dari payment gateway Sendit atau Midtrans. Nah, cuman kelemahannya kalau itu tuh wajib ada koneksi internet. Sedangkan kalau e-money ya, e-money kartu itu nggak perlu gitu, pada saat transaksi nggak perlu pakai internet gitu kan. Internetnya di akhir shift atau di akhir hari menjelang ganti hari, nanti semua transaksi pembayaran harus diupload gitu supaya uang-uang yang tadi dididak ya dari si kartu itu akan masuk ke rekening si penerima gitu guys. Oke ya, gue spill. Pertamanya gini, kita ada NDA dengan PT STI untuk bisa mendapatkan reader e-money ya. Reader e-money itu ada dua tipe ya. Pertama untuk parkir masuk in, untuk membaca saja, hanya membaca saldo dan nomor kartu. Nomor kartu itu yang 16 digit ya, yang di belakang, biasanya di belakang kartu itu ada 16 digit, itu nomor kartu ya. Bukan UID, beda. Jadi ada nomor kartu 16 digit, kemudian ada saldonya berapa. Itu bisa dibaca pada saat reader masuk tap in. Nah, pada saat keluar, dia melakukan deduct. Artinya dia baca e-money-nya, kemudian cek server dia e-money ini masuk jam berapa gitu. Kemudian dari situ ditotal harganya berapa, kemudian dipotong tuh sesuai jumlah jam yang sudah masuk, misalkan 4.000, 5.000 gitu kan, dipotong gitu kan. Itu reader untuk deduct, untuk pengurangan saldo. Jadi ada dua tipe. Kita harus NDA, kemudian kita harus memilih agregator. Apakah kita mau langsung dengan bank? Jadi tiap reader itu punya SAM card namanya. SAM card ya. Jadi Secure Access Module card untuk melakukan transaksi. Kalau lu nggak punya SAM card masing-masing bank, lu nggak bisa melakukan deducting atau nggak bisa melakukan pemotongan saldo gitu ya. Misalkan nih gue pakai di sini BCA Flash ya. Itu kan gue harus tanda tangan MOU atau NDA ya dengan BCA untuk mendapatkan SAM card-nya. Terus NDA lagi dengan Mandiri, BNI dan BRI. Itu kan agak ribet. Nah, kadang-kadang kita butuh jasa agregator. Cukup kita NDA dengan satu perusahaan, misalkan namanya iPay atau MIY gitu kan, atau yang lain, itu bisa hanya sekali kita NDA tapi dapat 4 SAM card dari 4 bank gitu. Jadi nggak perlu masing-masing ke bank, dan prosesnya akan lebih cepat gitu dibanding lu satu ke bank gitu. Itu pasti lebih lama. Biasanya itu sekitar paling cepat 3 sampai 6 minggu gitu proses pengajuan SAM card itu. Sangat lama sekali. Tapi kalau dengan agregator akan pasti lebih cepat gitu guys. Nggak akan lama selama itu gitu kan. Nah, pada saat lu udah dapat kartunya, lu pasang di readernya, ntar STI settingkan, lalu baru nanti dikasih dokumentasi gimana caranya membaca kartu, membaca saldo, terus kemudian gimana caranya memotong saldo gitu kan. Nah, ketika ada pemotongan saldo, nanti dia di situ ada token lah, semacam token yang memang harus disimpan gitu pada saat transaksi. Nah, token itu setiap transaksi itu unik tuh. Disimpan, nanti di akhir hari pada saat udah jam 12 malam, kita upload tuh guys gitu ya. Upload si token-token tersebut ke FTP servernya si STI gitu. Supaya nanti di sana untuk konfirmasi ke bank masing-masing gitu. Jadi dari pihak STI yang akan konfirmasi ke bank masing-masing bahwa kartu-kartu yang udah dapat token tadi sudah dididak nih gitu ya. Dididak sebesar masing-masing itu nominalnya, kemudian memerintahkan supaya bank-bank ini mengirim saldonya, atau kan udah kepotong ya, secara saldo udah kepotong, cuma uangnya belum masuk ke rekening penerima. Nanti konfirmasi dari STI itu akan membuat si bank-bank ini mentransfer sejumlah uang masing-masing ke rekening penerima gitu guys. Apakah langsung rekening penerima nih, kalau pakai NDA langsung dengan bank,
Tapi kalau pakai agregator, berarti dia masuk ke rekening agregator gitu ya. Baru ntar ditarik gitu. Artinya agregator di situ mirip seperti Sendit atau Mitrans gitu ya. Nah, itu kan agak repot ya. Jadi udah mah readernya mahal, terus prosesnya panjang gitu ya. Jadi menurut gua kalau pengen lebih cepat cashless ya bisa pakai solusi menggunakan kris ya. Itu lebih mudah menurut gua kalau pakai kris. Nggak perlu panjang lebar lah gitu. Oke guys, sekian aja dari gua, sedikit pengetahuan ya tentang cashless dari parkir e-money gitu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.